warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Al-Munawwarah Kota Nganjuk rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kajian kita mi'atu su'alin wa jawabuhu, 100 soal jawab fi aqidati tauhidi, tentang akidah tauhid, sebuah kitab kecil yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Asy'alan. Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Asy'alan ini adalah seorang ulama dari Saudi Arabia, murid dari guru kami yang mulia Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Jadi beliau ini salah satu murid seniornya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Asy'alan adalah Mudirul Maktabit Ta'awuni, pimpinan direktur dari kantor kerjasama Lidakwati wal Irsyad, kantor kerjasama dakwah dan bimbingan, wa tawiyatil jaliyat, dan penyuluhan bagi para pendatang orang-orang asing, bihayyi al-Aziziyah, di distrik al-Aziziyah Riyadh di kota Riyadh. Kita lanjutkan ya tentang soal jawab dalam masalah akidah. Dan kitab ini adalah kitab yang sebenarnya kumpulan dari dua kitab. Jadi kitab ini adalah dua kitab dijadikan satu, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba dan kitab Al-Usulul Thalathah. Al-Qawaidul Arba yang artinya 4 kaidah dalam masalah memahami tauhid, dan juga Al-Usulul Thalathah, 3 landasan utama, adalah dua buah kitab karya dari Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Namun oleh Syekh dipermudah untuk difahami dengan kitab ini, dibuat model soal jawab. Jadi ada pertanyaan kemudian diberikan jawabannya. Pertanyaan yang berikutnya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka kitabnya halaman 8, pertanyaan yang ke-7 sekarang ya. As-su'alu as-sabi'u, as-su'alu as-sabi', pertanyaan yang ke-7, mad dalilu, apa dalilnya, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, ala anna Allah subhanahu
yang menunjukkan sesungguhnya Allah yang Maha Suci fis sama, Allah beristiwa di langit, wa huwa 'alal arsy, dan dia di atas arasy. Mana dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya bersemayam atau beristiwa di atas langit, di atas arasnya? Dalilnya adalah al-jawab, ad-dalilu annahu fis sama, dalil bahwasanya Allah di atas langit adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk al-ayah as-sadisata asyara, ayat yang ke-16. Allah berfirman, aamintum man fis sama, apakah amintum, kalian merasa aman, man fis sama, dengan zat yang ada di atas langit. Jadi Allah berdasarkan ayat ini betul-betul zatnya Allah beristiwa di atas langit. Adapun dalil bahwa Allah beristiwa di atas arasy-Nya adalah firman Allah Ta'ala, wad dalilu, sedangkan dalil annahu 'alal arsy, sungguhnya Allah di atas arasy, adalah qauluhu Ta'ala, firman Allah yang maha tinggi dalam surah Thaha ayat yang kelima, al-ayah al-khamisah. Allah berfirman, ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah, dan boleh diartikan Allah yang maha pengasih. Kalau Ar-Rahim, Allah yang maha penyayang, terjemahannya. Allah yang maha pemurah, 'alal arsy, di atas arasy, istawa, beristiwa. Nanti akan dijelaskan apa makna beristiwa. Dan ayat yang mulia ini juga disebutkan fi sab'ati mawadhi'a, di 7 tempat, min kitabihi, dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di 7 tempat yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi dari sini para jemaah, ini akidah Ahlussunnah. Dan antum bersyukurlah kepada Allah, panjenengan para bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, bersyukurlah kepada Allah bahwa kita diberi hidayah kepada sunnah. Kita meniti manhajus salafis saleh, cara beragama, metode beragama dan jalannya as-salafis saleh, istiqomah. Jangan sampai kita luntur disebabkan dunia, jangan sampai kita goyah disebabkan orang-orang yang memusuhi kita atau orang-orang yang tidak suka dengan kita. Selama kita berpegang dengan manhaj yang mulia ini, insya Allah Allah senantiasa akan membimbing kita, senantiasa akan memberi hidayah kepada kita. Kenapa? Karena manhajus salafis saleh dan akidahnya mereka itu dari dulu sejak diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum sampai detik ini tidak ada perubahan padanya. Demikianlah akidahnya, begitulah manhajnya, tidak ada perubahan. Kalau manhajnya ahlul bid'ah itu berubah-ubah. Ana pernah mendengar ceramahnya seorang dai terkenal. Berapa waktu yang lalu dia mengingkari Allah di atas aras. Katanya Allah di mana-mana, dibantah. Sekarang dia mengatakan Allah tidak di langit, tidak di mana-mana. Tidak boleh bertanya Allah di mana-mana atau Allah di langit. Tidak boleh mempertanyakan Allah pokoknya. Kata dia tidak boleh menetapkan Allah di mana-mana dan tidak boleh menetapkan Allah di atas langit. Pokoknya jangan bertanya tentang di mana Allah. Ini kan jauh sekali dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mohon maaf kalau bahasa saya agak kasar, ini akidahnya pelin-pelan, berubah-ubah, tidak thabita, tidak tegar, tidak kokoh. Di dalam berakidah tidak boleh kita pelin-pelan, karena akidah Rasulullah itu sudah jelas. Akidahnya beliau adalah akidah yang sahihah, yang benar. Namun para jamaah, ketika kita hidup di masyarakat, tidak boleh kita kasar dengan saudara kita sama muslim. Mereka belum paham Islam yang murni, mereka juga masih banyak yang melihat kita ini masih asing, masih menganggap kita ini adalah golongan yang nyeleneh, ya, dan seterusnya. Maka kita harus sabar mendakwahkan Islam yang murni ini, harus sabar. Dan alhamdulillah berjamaah, apabila kita teguh di atas ajaran Rasulullah SAW,
Allah akan terus membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita. Baik hidayah yang pertama, hidayatul irsyad wal bayan, hidayah berupa bimbingan dan penjelasan dari Allah berupa Al-Quran dan Sunnah yang kita fahami bersama dengan pemahaman as-salafis saleh, maupun hidayah yang kedua, hidayatul taufiq wal qabul. Kita diberi oleh Allah taufik bisa mengamalkan Islam kita yang sudah kita pelajari ini, lalu kita menerima dengan lapang dada, dengan tulus ikhlas agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah. Dan kalau panjenengan ya membaca kitabnya para ulama dari zaman para salaf, kalau disebut zaman para salaf yaitu as-salafus saleh, berarti 3 generasi yang utama. Mereka yang dimaksudkan adalah al-qurun al-mufaddalah, 3 generasi yang utama, yaitu generasi siapa? Qarnu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, generasinya Nabi, yaitu as-sahabah radhiyallahu anhum. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, setelah itu adalah generasi sesudah para sahabat, yaitu mereka at-tabi'un atau tabi'in yang belajar langsung mengambil ilmu dari para sahabat radhiyallahu anhum. Setelah para tabi'in rahimahumullah, generasi ketiga yang harus kita ikuti adalah siapa? Atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in rahimahumullah, yaitu orang-orang yang belajar langsung kepada para tabi'in, yang mana mereka telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadisnya, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam hadis Nabi mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi Al-Imam An-Nawawi, silakan baca beberapa buku yang saya tulis, mengatakan qarni, generasiku. Kata Imam An-Nawawi, ini yang menjelaskan An-Nawawi, beliau rahimahullah taala mengatakan yang dimaksud qarni adalah as-sahabah, generasi sahabat radhiyallahu anhum. Jadi yang dimaksud generasiku, generasinya Nabi adalah as-sahabah. Tsummal ladzina yalunahum, sesudah itu generasi yang datang sesudah para sahabat. Imam Nawawi mengatakan mereka adalah at-tabi'un. Kalau kita mengatakan tabi'in, at-tabi'un, orang-orang yang tabi', yang mengikuti para sahabat dengan baik, tidak membuat bid'ah, tidak membikin ajaran yang baru, tidak berakidah dengan akidah yang menyimpang, tidak beragama sebagaimana agama yang ahlul bid'ah, tidak. Kemudian yang berikutnya adalah tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah itu orang-orang yang mengikuti para tabi'in yang datang sudah mereka, yaitu tabi'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Maka para jamaah, kalau panjenengan membaca ya sampai kurun 15, sampai kurun yang kelima, abad yang kelima, sampai detik ini akidahnya ulama-ulama ahlus sunnati wal jamaah sama dari madhab manapun. Mau akidah ulama-ulama dari kalangan Hanafiyah seperti Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi Al-Hanafi, dalam kitab akidahnya apa? Al-Aqidah At-Tahawiyah. Tadi guru kita Al-Walid Fadilatul Ustad Al-Walid Al-Ustad Aunur Rafiq bin Ghufran bin Hamdani Al-Si hafizallahu taala tadi menghatamkan di pesantren kami di Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi Jombang terletak Pare Kediri, menghatamkan kitab apa? Yaitu Al-Aqidah Tahawiyah dengan membaca At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah, komentar ringkas, catatan singkat atau syarah ringkas ala matni Al-Aqidah Tahawiyah, atas matan Aqidah Tahawiyah yang disusun oleh guru kami yang mulia Syekhuna Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Fauzan hafizahullah taala. Khatam tadi di pesantren kami, khataman tadi, alhamdulillah. Kemudian dari ulama-ulama madhab misalnya Syafi'i, sebut saja kitab Syarhus Sunnah lil Muzani, itu kitab yang membahas tentang akidah. Jadi dari kalangan Syafi'iyah akidahnya juga akidah salaf. Jadi ini bukti nyata bahwa para ulama itu akidahnya satu. Dari kalangan Hanabilah atau Hambali, sebut saja kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, dan kitab-kitab yang lain, ada Lum'atul I'tiqad dan kitab-kitab yang lain yang banyak sekali yang menunjukkan bahwa akidah ulama-ulama walaupun mereka berbeda pandangan dalam masalah fikih atau dalam masalah ahkam hukum, namun akidah mereka satu, terbukti diwujudkan dalam kitab-kitab mereka. Dan alhamdulillah kalau kita berakidah dengan akidah ini para jamaah,
Allah di atas arasnya, Allah di atas langit, selesai. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Tapi orang-orang yang berakidah bahwa Allah itu katanya di mana-mana, kalau dibantah mereka nanti berubah akidahnya. Kita walaupun dibantah tidak akan berubah akidah kita. Allah tetap beristiwa di atas arasnya. Dari dulu ulama sunnah dibantah, dituduh, tidak berubah akidahnya. Tapi mereka yang mengatakan innallaha fi kulli makan. Tahu kata-kata innallaha fi kulli makan? Sungguhnya Allah ada di mana-mana. Ini ucapannya siapa para jemaah? Ucapannya kelompok sesat Al-Jahmiyah. Ucapannya kelompok sesat Al-Jahmiyah. Pengikutnya Jahm bin Sufwan yang mengambil ilmu dari Al-Ja'ad bin Dirham, yang mana Ja'ad ini mengambil ilmu dari Labid bin Al-Asam, yang mana mengambil ilmu dari Al-Yahud, dari seorang Yahudi, mengambil ilmu dari seorang Yahudi. Jadi akidah innallaha fi kulli makan, sesungguhnya Allah ada di mana-mana, akidahnya kelompok Yahudi yang diimpor oleh sebagian dai yang telah menyimpang dari Islam, yaitu Al-Jahm bin Sufwan, yang mana dia adalah yang menciptakan gerakan Al-Jahmiyah, kelompok yang menyimpang dari Islam yang dinamakan Al-Jahmiyah. Dan Al-Imam Abu Hanifah, ini kalau kita mengkaji ya, baca kitab para ulama seperti Minhaju Al-Firqatin Najiyah dan kitab-kitab yang lainnya. Kalau Minhaju Al-Firqatin Najiyah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullah ta'ala, dan kitab-kitab yang lain, itu Abu Hanifah pernah dinukil oleh para ulama mengatakan, siapa yang mengatakan ya bahwasanya Allah Ta'ala tidak di langit, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Jahmiyah dinyatakan telah keluar dari Islam oleh Al-Imam Abu Hanifah. An-Nu'man bin Thabit rahimahullah ta'ala, ulama yang lahir tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 150 Hijriah di saat tahun kelahiran Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, ya bersyukur pada Allah, kita dibimbing oleh Allah untuk berakidah dengan akidah salaf. Walaupun para salaf dibantah dari segala penjuru, akidah mereka tetap satu, akidah mereka tidak berubah. Jadi, dan jangan berakidah dengan akidahnya Jahmiyah, dengan akidahnya Asy-Syiah, dengan akidahnya Al-Khawarij, dengan akidahnya Al-Qadariyah, dengan akidahnya Al-Jabriyah, dengan akidah Al-Asy'ariyah dan kelompok-kelompok yang lainnya. Taib. Pertanyaan berikutnya berjamaah, sudah paham ya insyaallah? Allah itu beristiwa di atas arasnya, di atas langit, dalilnya jelas dan tidak bertentangan ini. Taib. Dan itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya ketika Allah beristiwa di atas arasnya. As-su'alu ats-tsamin, pertanyaan yang ke-8. Ma makna istawa? Apa arti istawa? Tadi kan di dalam ayat surat Thaha ayat 5 disebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Apa makna istawa? Istawa itu fiilnya, kata kerjanya fi'lun madhin, kata kerja bentuk lampau. Al-jawab, jawabannya, makna istawa adalah ala. Allah itu tinggi, ala tinggi. Wartafa'a, di atas. Wasa'ida, naik. Wastaqarra, dan menetap. Itu makna istawa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arasnya Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan tidak ada yang mengungguli ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Misalnya nama Allah sudah saya terjemahkan ya, beberapa kitab tentang Al-Asmaul Husna sudah saya terjemahkan. Apa makna Al-A'la yang artinya maha tinggi? Yaitu tidak ada suatu makhluk pun, tidak ada satu makhluk pun yang berada di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha tinggi, dan tidak boleh kita serupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak akan sanggup para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh kita membayangkan, kata para ulama, tidak boleh kita membayangkan bahwa seberapa tingginya Allah,
seberapa besarnya Allah. Jangankan membayangkan Allah, membayangkan ciptaannya saja kita tidak sanggup. Coba kalau pas sore atau pagi pada jamaah, ketika langit cerah, panjenengan pandang ke langit, langit itu seberapa besarnya. Nanti pergi ke sawah, pandang bumi dulu, pandang persawahan, pandang langit, berapa besarnya langit. Kita bayangkan, kita ini kecil di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi sebesar ini, seluas ini, langit sebesar itu, seluas itu. Dan buminya Allah itu, di langitnya Allah sangat kecil. Di langit ada banyak galaksi. Satu galaksi ada jutaan planet, bayangkan. Satu galaksi, tidak bisa dibayangkan. Dengan akal kita, akal sehat kita tidak bisa membayangkan pada zaman. Satu galaksi, galaksi Bima Sakti, coba yang sekolah SMA, berapa planetnya? Bisa dihitung? Tidak bisa dihitung. Sangat banyak sekali. Dan planet bumi ini adalah planet yang kecil dibandingkan planet-planet yang lain, yang banyak sekali pada jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Pembahasan berikutnya, pertanyaan berikutnya, as-su'alu at-tasi', pertanyaan yang ke-9. Limadza khalaqallahul jinna wal insa? Limadza, mengapa atau kenapa? Khalaqallahu, Allah menciptakan al-jinna, jin yaitu bangsa jin, wal insa dan manusia, bangsa manusia. Al-jawab, maka jawabannya adalah li ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Dan saya yakin bagi bapak-bapak yang sudah duduk di majelis ilmu seperti ini, kalimat ini sudah sering disebut oleh para ustadz kita, para syekh kita, guru-guru kita yang telah membimbing kita di atas manhaj salaf ini. Tapi subhanallah ya, setiap saya sendiri membaca untuk beribadah ini, subhanallah ada tetesan hidayah dari Allah. Selama ini kita banyak melupakan Allah atau banyak mengingat Allah. Selama ini kita banyak mengurusi urusan dunia atau banyak mengurusi untuk urusan akhirat kita. Ini menjadi nasihat bagi kita. Ketika disebut untuk ibadah itu, subhanallah, tertetesi jadi hidayah di hati kita. Kadang-kadang kita melupakan Allah, jarang kita mengingat Allah, sering kita terlambat sholat, sering tidak hadir di kajian-kajian ilmu. Ini nasihat pada jemaah. Walaupun kita sudah lama ngaji, walaupun kita sudah lama mengkaji kitab ini, berkali-kali khatam kitab ini, subhanallah. Saya kitab ini pada jemaah nggak tahu khatam berapa kali di hadapan jamaah-jamaah. Baru kemarin khatam di mana? Di Kepanjen. Sebelumnya khatam di mana kitab ini? Sudah khatamnya kitab ini, subhanallah. Di apa namanya? Di mana? Kertosono. Mau khatam, belum khatam. Subhanallah, khatam di Kepanjen. Terasa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, li ibadatihi, untuk beribadah menyembahnya, wahdahu semata, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Allah semata yang tiada sekutu baginya. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah khatam di Masjid Al-Ukhuwah. Padahal bulanan sudah khatam di Masjid Al-Ukhuwah, di Kafling Polri di Jombang. Kepanjen juga khatam. Kertosono mau khatam, masya Allah. Sekarang Al-Munawwarah. Dan jangan bosan mengkaji akidah. Benar para jemaah. Akidah betul-betul membentuk jiwa nih seorang muslim. Seorang muslim selalu ingat kepada Allah, ingat kehidupan akhiratnya, bagaimana nanti dia mempertanggungjawabkan amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sering lalai dari menuntut ilmu, lalai dari beribadah kepada Allah, lalai mengingat Allah, berzikir. Lisannya banyak digunakan untuk menggibah, untuk mencaci orang, untuk membicarakan aibnya orang, untuk ngobrol. Kadang-kadang lisan kita jarang membaca Al-Quran, jarang berzikir. Maka kitab ini mengingatkan kita akan tugas mulia kita untuk beribadah menyembah Allah semata yang tiada sekutu baginya. Pertanyaan yang berikutnya, soalu al-ashir, mad dalilu, apa dalilnya minal Qur'ani, dari Al-Quran, ala anna Allah, yang menunjukkan bahwasanya Allah khalaqal jinna, Allah telah menciptakan jin, wal insa, dan manusia, li ibadatihi, untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya. Apa dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah, sesungguhnya Allah telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya? Al-jawab, maka jawabannya qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Adz-Dzariyat
ayat yang ke-56, al-ayah as-sadisatu wal khamsun. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidaklah, khalaqtu, aku menciptakan, al jinna, aku Allah menciptakan bangsa jin, wal insa, dan bangsa manusia, illa, kecuali, melainkan, liya'budun, supaya, li artinya supaya ya'budun, mereka jin dan manusia menyembah ni, liya'buduni, supaya mereka menyembahku semata, beribadah kepadaku. Itu tujuan kita diciptakan oleh Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak manusia itu terkadang kalau dinasihati tentang ibadah mengatakan, kan kerja juga ibadah, mencari rezeki juga ibadah. Betul. Siapa yang menolak? Kerja ibadah kalau didasari dalam rangka menjalankan perintah Allah untuk kita mencukupi. Kalau bagi bapak-bapak, istri dan anaknya, ibadah. Supaya kita tidak minta-minta, kita bekerja, ibadah memang. Iya, tergolong ibadah, diberi pahala. Namun jangan kemudian melupakan ibadah yang paling esensi, yang paling asasi, yang paling pertama kali akan dihisab. Itu apa? Sholat kita. Betapa banyak orang beribadah dengan bekerja, tapi tidak beribadah dengan sholatnya. Banyak para jemaah, saudara kita ini kalau berangkat kerja hampir tidak berani telat, ya. Apalagi jadi karyawan, bukan jadi bos lah. Kalau bos sering telat. Ya, siapa bos yang sering telat? Ya. Karyawan tidak berani, Pak, terlambat. Ya, tidak berani terlambat. Tapi kalau sholat bagaimana? Termasuk saya bagaimana ya? Termasuk panjenengan bagaimana kalau sholat? Tapi kalau kerja, hampir-hampir kita tidak berani terlambat. Apalagi pegawai negeri, ditegur oleh atasan, karyawan, di SP, tidak berani, Pak, terlambat. Tapi kalau ibadah bagaimana? Nah, ini nasihat para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala, bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Lebih-lebih Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah shalah. Perkara pertama kali yang akan dihisab, diperhitungkan atas diri seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Ya, sholatnya in sholuhat, dalam satu riwayat in sholahat, jika sholatnya baik, sholuha, dalam satu riwayat sholaha sairu amalihi, semua amalnya menjadi baik, semua amalnya menjadi baik. Wa in fasadat, jika sholatnya rusak, fasadat sairu amalihi, seluruh amalnya menjadi rusak. Jadi kerja kita tidak dinilai, bahkan pokok kerja, puasa kita tidak dinilai, haji kita tidak dinilai oleh Allah kalau sholat kita rusak. Sehingga yang harus diperhatikan apa para jemaah? Sholat. Pernah saya sampaikan di sini apa tidak? Apa yang membedakan? Mohon maaf, saya tidak sedang memuji, tapi saya sedang memberikan fakta. Apa yang membedakan antara Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia, dengan kita, orang-orang yang tinggal di negeri Indonesia ini? Apa yang membedakan? Semangat sholatnya, Pak. Di sana, bahasa saya, mohon maaf, setidak baiknya orang Arab Saudi masih sholat, kecuali Syiah loh. Saya tidak membahas Syiah ya, Syiah. Syukran, matur nuwun. Jadi setidak baiknya orang Saudi itu masih sholat. Kalau di Indonesia, orang yang sholat adalah orang baiknya. Kalau tidak baik loh, kadang ada orang itu setengah baik, itu sudah tidak sholat, apalagi tidak baik. Loh, bener ini nasihat. Ampun duka kali-kala, jangan marah dengan saya. Nasihat. Saya sebutkan fakta ya. Di Saudi itu, ya, di beberapa kota itu ketat sekali. Di Qasim, di Al-Qasim, di tempatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pernah kejadian ini diceritakan oleh TKI. Waktu saya di sana mengajar TKI itu disampaikan, Ustaz, dulu ada kisah ini. Katanya, jadi ada TKI, dia jadi saik, sopir. Terus sama majikan perempuan kan tidak wajib ke masjid ya, disuruh nunggu di kendaraan. Waktu itu adzan. Nah, dia tidak paham kalau adzan pergi ke masjid, jangan tetap di mobil. Polisi datang, sholat tetap mobil, langsung diciduk.
dibawa ke kantor polisi, denda 750 real dibayar majikannya. Karena majikannya yang salah. Yang menyuruh menunggu tidak memberitahu kalau nanti datang adzan kamu sholat. Walaupun itu tidak di semua kota ya, tapi di beberapa kota ketat. Di kotanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, antum punya HP yang berdering HP-nya. Berderingnya bukan kering, tapi berderingnya adalah nyanyian. Langsung kalau ada polisi diparani polisi, hapus katanya, deringnya ganti. Subhanallah, langsung disuruh ganti. Akhirnya rezeki mereka lebih banyak daripada kita para jemaah. Tolong perhatikan ya, pemilik toko di Indonesia kalau dengar adzan ke masjid atau tetap di tokonya? Fakta, pemilik toko di negeri kita, nggak usah jauh-jauh di Nganjuk, kalau dengar adzan tetap di tokonya. Pemiliknya itu muslim atau bukan? Muslim. Iya, muslim, agamanya Islam, tapi tetap di tokonya. Kalau di Saudi, walaupun mereka tidak ke masjid itu tutup toko, tapi mereka ada yang sholat di rumahnya. Ada, bukan tidak ada. Kenapa saya tahu? Luang saya itu sering keliling dengan polisi ya. Saya kan dai, sering keliling bersama polisi. Jadi polisi amar ma'ruf nahi munkar dan saya. Bahkan saya kalau dakwah ini dikawal polisi Pak di sana. Dikawal intel saya. Dikawal oleh polisi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada macam-macam sebab dulu ketika dai tidak dikawal itu ada dai India ditusuk oleh orang India, dibunuh. Orang India yang masih syirik ya, masih berbuat syirik, didakwai tauhid, tahu-tahu dai-nya ditusuk, naudzubillah. Ya seperti itu. Makanya terus setelah itu saya datang 2008 itu sampai saya pulang 2017 akhir itu dikawal terus dai itu. Tapi mereka tidak pakai seragam polisi Pak, pakai jubah, surban. Tapi di dalamnya ada bedenggol, pistol dan kecek, borgol itu. Jadi di kantongnya itu satu borgol, satu pistol itu mesti. Dikawal kami. Jadi enak, santai kita dakwah ya. Ada pengawalnya, masya Allah. Baik. Jadi seperti itu. Makanya rezeki mereka lebih banyak. Padahal yang jamaah belum 100%. Kata saya itu paling orang Saudi yang sholat berjamaah itu 50% lah, atau 60%. Berarti kita yang berjamaah belum ada 10%. Yakin itu ya? Betul nggak? Nah, yang sudah ngaji aja subuhan banyak yang tidak jamaah, betul nggak ini? Iya, sengguyon banter gak subuhan. Iya, ayo besok sholat subuh ikhwan. Bener, besok sholat subuh. Bagaimana Islam akan jaya? Sholat subuh kita bermalas-malasan. Bagaimana Islam akan jaya? Ya jamaah, kalau kita sholat subuh bermalas-malasan, masya Allah. Maka ini harus diperbaiki. Ketika kita mendengar ayat seperti ini, jangan mengatakan ayat ini sudah hafal saya ngaji sudah 20 tahun yang lalu misalnya. Tidak, tetap ayat ini nasihat buat kita, nasihat terus buat kita, bahwa kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah menyembahnya. Pertanyaan yang berikutnya, as-su'alu al-hadiya asyara, pertanyaan yang ke-11, ma makna ya'budun, apa arti dari kalimat ya'budun? Mereka menyembahku. Artinya adalah yuwahidun, mereka mentauhidkan aku. Dan makna yuwahidun ini tafsiran dari sahabat yang mulia, as-sahabiyul jalil Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi yuwahidun ini tafsiran dari Ibnu Abbas. Yang dimaksud beribadah kepadaku adalah mentauhidkan aku. Dan subhanallah para jemaah, kalau kita betul-betul mentauhidkan Allah itu bahagia sekali. Bahagia. Orang beriman itu bahagia hidupnya kalau betul-betul dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah, terus bersyukur pada Allah. Kata Imam Syafi'i, syukur di atas syukur. Syukur di atas syukur. Maksudnya apa? Terus bersyukur, dan ketika kita bisa bersyukur, kita bersyukur, alhamdulillah saya bisa bersyukur. Betapa banyak manusia yang tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tujuan diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaklah, dakwahkan sunnah, dakwahkan tauhid, peringatkan dengan lemah lembut saudara-saudara kita dari kesyirikan. Jadi panjenengan misalnya ya, mohon maaf, saya beri contoh. Yang sudah melakukan alhamdulillah, yang belum lakukan, yang sudah pertahankan. Di grup-grup keluarga, panjenengan jangan keluar
exit atau keluar apa namanya, keluar dari grup, left, jangan keluar dari grup keluarga. Ini keluarga saya ahlul bait, Ustaz, jangan begitu. Kita yang sudah ngaji masuk di situ untuk mendakwai mereka. Share. Kalau pengajian yang di-share itu jangan yang panjang-panjang, cuplikan dulu pertama. Cuplikan pengajian atau ada kata-kata ringkas ya, status-status ringkas tentang tauhid, tentang apa, di-share di situ. Kemudian kalau mereka membahas sesuatu yang tidak benar, komentari dengan bijak, jangan kasar. Ya, sampaikan, saya ngaji seperti ini perbuatan kesyirikan, tidak boleh kita membuat sesaji. Sampaikan begitu. Sampaikan di grup-grup keluarga. Saya biasa begitu, Pak. Tapi biasanya kalau hal itu menyangkut hal yang besar, biasanya saya 2 pekan tidak diajak ngomong itu. Hasilnya 2 pekan tidak diajak ngomong oleh keluarga saya. Kenapa? Karena tersinggung. Bener, 2 pekan, sepekan itu. Jadi begitu saya share sesuatu yang bertentangan dengan mereka itu langsung apa? Sepekan, 2 pekan tidak diajak ngomong. Tidak apa-apa. Kita tidak boleh apa? Marah. Kenapa? Mereka belum paham Islam. Keluarga-keluarga kita masih banyak yang belum paham apa? Islam. Bahkan masih menuduh kita dengan tuduhan yang bermacam-macam. Tapi kita harus sabar, sampaikan dakwah terus, sampaikan dakwah. Alhamdulillah. Taib. Adzan lebih dahulu. Setelah adzan sudah masuk ya. Setelah adzan kita lanjutkan sebentar ya. Baik, kita lanjutkan
Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. As-su'alu tsaniya asyar, pertanyaan yang ke-12 berbunyi mal ibadatu, mal ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Al-jawabu hiya, ibadah adalah ismun jami'un, kata jami'un yang menghimpun, yang mengumpulkan, yang mencakup likulli ma, semua perkara, semua perkara, semua apa saja, yuhibbuhullahu, yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan diridhoi olehnya. Saya ulangi, apa yang dimaksud ibadah? Hiya, ibadah adalah ismun, satu kata, jami'un, yang menghimpun, mengumpulkan, mencakup. Jadi ibadah itu kata yang mencakup, menghimpun, mengumpulkan, likulli ma, semua apa saja, semua perkara, yuhibbuhullahu, yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan diridhoi olehnya. Contoh, as-shalah, salat itu ibadah bukan para jamaah? Ibadah. Kenapa? Karena salat itu adalah perkara yang dicintai dan diridhoi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang lain, as-siyam, sebentar lagi puasa. Ibadah bukan? Ibadah. Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nikah, menikah, ibadah bukan? Ibadah. Karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ibadah bukan para jemaah? Ibadah. Allah mengajarkan kepada kita untuk kita berani kepada orang tua? Tidak. Apakah Allah mengajarkan kepada kita dan Rasulnya untuk kita disuruh membentak, mencaci maki orang tua kita? Tidak. Walaupun orang tua kita berbeda agama dengan kita, berbeda pemahaman dengan kita, berbeda manhaj dengan kita, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dibentak-bentak, tidak boleh diolok-olok para jamaah. Dihormati mereka, dimuliakan mereka. Justru panjenengan yang ngaji seperti ini harus lebih lembut kepada orang tuanya. Kenapa? Dilihat oleh para jamaah, oleh orang tua, mereka akan mengatakan, wis ngaji kok ngono kelakuannya, mesti gitu, akan dikatakan demikian. Maka kita harus lebih lembut kepada orang tua kita, lebih berbakti. Sebagian rezeki yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala kita berikan kepada orang tua kita, mertua kita. Jangan memusuhi orang tua, jangan memusuhi mertua. Jangan, pada jamaah saya nasihatkan, khususnya para ibu. Ini kalau di masyarakat umum, kebanyakan seorang istri atau seorang wanita tidak cocok dengan mertua perempuannya. Dirubah image ini. Seorang wanita yang sudah ngaji cocok dengan mertuanya yang belum ngaji. Begitu. Menghormati mertuanya belum apa? Ngaji. Bukan hanya mertuanya yang mengaji saja, yang sudah ngaji saja yang dihormati, tidak. Mertuanya yang belum kenal Islam, yang belum berjilbab, yang tidak ngaji, yang memusuhi kita, dimuliakan. Dimuliakan bersama, berbakti kepadanya. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca. Suatu hari Asma bintu Abi Bakar didatangi oleh ibundanya yang masih musyrikah. Maka Asma datang kepada siapa? Rasulullah SAW. Dalam kitab Sabilur Rasyad sudah kita jelaskan dulu. Ya, nah, sudah khatam kitabnya kan kita. Maka Asma ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibundaku datang. Apa yang harus aku perbuat? Berbaktilah kepadanya. Padahal masih musyrikah, masih non muslim, masih berbuat kesyirikan. Karena agamanya ibunya anak Asma, agamanya dia. Asma tidak disuruh untuk mengikuti. Nabi menyuruh dia untuk berbuat baik kepada ibunya. Dengan itu mudah-mudahan ibunya menjadi tertarik kepada Islam. Ini penting ini para jamaah untuk disampaikan ya. Ibadah, berbakti kepada kedua orang tua, ibadah. Kemudian tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak, ibadah bukan para jamaah? Ibadah. Dan tolong jangan putus. Saya beri contoh ya. Ketika saya bukan sering, hampir setiap anak menamani syekh. Kan saya itu di Saudi, tugas saya di kantor itu sebagai mutarjim. Jadi di visa saya itu mutarjim. Jadi dai di sana itu ada dai itu visanya mutarjim, ada yang dai, ada yang muallim. Jadi ada yang mutarjim, ada yang dai, ada muallim.
Mu'allim itu guru, pengajar. Kalau dai, kalau mutarjim. Kata para ulama di sana, visa mutarjim itu visa dai yang tertinggi. Jadi dia boleh mengajar, dia boleh menerjemahkan syekh, menemani syekh, dia boleh menjadi imam masjid, dia menjadi khotib, masya Allah. Kalau pengajar tidak boleh jadi imam masjid, masya Allah. Katanya begitu. Karena mutarjim itu menemani syekh kemana saja. Jadi diperbolehkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Subhanallah, orang Arab itu khususnya syekh-syekh para jamaah, kalau setiap keluar dari kantor, keluar dari mana kami temani, kalau ada sesuatu yang dilihatnya tidak benar itu diluruskan. Tapi bijak sekali, subhanallah, lembut sekali syekh-syekh kalau mengingatkan itu. Jadi di luar ketemu misalnya, kadang-kadang mohon maaf ya, ada orang-orang muslim tapi dari negara lain ngerokok itu dikasih tahu, Pak. Kalau kita kan diem ya, ada orang ngerokok didiamkan gitu. Karena kita gengsi, bukan gengsi, tidak berani. Wadilah dikeplai gitu. Ini padahal wong dai awake lawamu nek wedi dikeplai kan, terus kan berani, Pak. Ya bisa ngomong assalamualaikum. Kalau orang Arab masya Allah, penjelasan sering lihat video itu, dikirim itu, assalamualaikum, kemudian diceramai tentang rokok. Oh berani orang Arab itu begitu. Nanti ada orang kok waktu sholat masih belum ke masjid, saya pergi ke masjid itu dinasihati, kembali ke masjid. Kalau dia mengatakan non muslim, baru dibiarkan. Masya Allah. Kalau kita pergi ke masjid, ada orang di jalan, diem kita. Pernah ngajak kita, diem. Harus diajak, ayo ke masjid. Walaupun dia tidak mau, minimal assalamualaikum, Pak monggo datang masjid. Kan gitu ya. Itu kalau orang Arab begitu, luar biasa. Belum bisa saya contoh, saya itu. Makanya Islam itu tersebar. Kalau yang model menyebarkan Islam seperti kita, lambat penyebarannya. Loh bener. Karena orang Arab, masya Allah, cepat sekali. Orang Arab itu luar biasa, tidak segan-segan menyampaikan kebenaran itu, tidak segan-segan. Dan juga memperbaiki kesalahan juga tidak segan mereka, masya Allah. Suatu hari saya pulang dari Indonesia liburan, menjenguk ibu saya masih punya ibu. Kemudian ke Saudi dibawain oleh ibu oleh-oleh. Orang Indonesia kan biasa begitu, ini nanti kasihkan syekhmu yang ini, syekhmu yang ini, syekhmu yang ini. Sudah, saya bungkus, sampai di sana saya berikan kepada syekh. Apa yang kata syekh? Pertama syekh saya yang kedua, syekh kedua ini diterima. Syekh yang pertama pucuk pimpinan mengatakan kepada syekh yang kedua, kamu boleh menerima atau kamu sudah minum, katanya. Kan hadiahnya waktu itu minuman, berupa minuman. Jadi saya bawakan beras kencur tapi sudah serbuk itu, beras kencur, kunyit dan seterusnya. Mereka belum pernah minum itu, katanya enak ini, masya Allah katanya. Nah, belum pernah minum beras kencur kan mereka. Akhirnya senang. Kata saya yang pertama, pimpinan pucuknya, kalau kamu sudah minum kamu bayar, katanya. Kemudian menyebutkan dalil, masya Allah. Hadiyatul ummal ghulul, hadiah dari pekerja itu ghulul, karena tidak boleh karyawan, saya kan karyawannya, bawaannya memberi hadiah kepada apa? Pimpinan, sogokan ini nggak boleh. Padahal itu niatnya apa? Memberi oleh ditegur, subhanallah. Kalau kita kan diam aja, rugi rek, masuk ditegur, ya kan? Hadiah dari Indonesia misalnya, ya kan? Subhanallah. Begitu para ulama kita tidak membiarkan adanya kesalahan walaupun sekali, diingatkan dengan lemah lembut, disuruh bayar. Akhirnya saya dibayar 50 real. Padahal harganya hanya 17.000, dibayar 50 real lah, lumayan. 200.000 dibayar 50 real, gak tahu harga mereka dikasih 50 real, harganya belasan ribu dibayar mahal, masya Allah. Nah seperti itu ulama-ulama itu saya dapatkan sendiri, tidak pernah diam dari apa? Kesalahan, diingatkan. Misalnya panjenengan makan ya di acara walimah, kemudian ada yang makan tangan kiri, kan kita diam saja walaupun kita ustadz, ya tak? Diam saja. Tapi kalau ulama langsung tegur itu, ya akhi bil yamin, saudaraku makan dengan tangan kanan, langsung begitu, ya akhi bil yamin gitu, masya Allah. Itu langsung itu, spontan. Kalau kita kan, aduh nanti tersinggung, aduh nanti bagaimana, akhirnya dakwah tidak tersebar, Pak. Kalau orang diingatkan sekali mungkin dia tersinggung, nanti dia ingat terus, makan tangan kiri tidak boleh, ingat terus dia. Subhanallah para jamaah. Dan yang luar biasa, sering saya ceritakan, kalau kita diundang walimah, kemudian walimah di sana itu ada yang makan bersama, satu meja bundar begitu, itu minimal 4 orang, ada yang 5 orang. Kalau kambingnya seperempat kambing, jadi kambing satu itu dibagi 4, itu nanti 4 orang. Jadi kambing seperempat itu makan 4 orang, Pak. Dan kalau kita membawa kursi ke situ, saya bawa kursi ke orang, nggak boleh, jangan di sana aja. Jadi suruh makan.
Nah, kemudian kalau kambingnya agak besar nanti 5 orang. Pernah kami diundang oleh Syekh, kambingnya 1 ekor, kambing cempe 1 ekor. Berapa? Tidak boleh lebih dari 8, suruh 8 saja. Masya Allah. Dari sini kambing 1 ekor 1 kampung diundang semua. Wah, makanya awake gak lemu-lemu kuru-kuru. Kalau kambing sate cuma segini nih. Kalau orang Arab tuh, saya kalau makan di sana Pak, daging saya makan, segone titik air. Jadi nasi menjadi lauk, daging menjadi apa? Nasinya. Krek dagingnya makan gitu, nasinya sedikit aja. Krek dagingnya makan, nasinya sedikit aja. Maka bapak-bapak yang kenal saya sejak Pak Beni itu tahu, saya dulu kurus sekali. Sekarang alhamdulillah berkah dari Arab ini. Berkah dari apa? Arab, alhamdulillah. Subhanallah. Dan kalau pas makannya piringan, jadi prasmanan, di sana juga ada prasmanan. Itu kalau ada makanan tidak habis di meja itu, syekh-syekh kami, guru-guru kami langsung duduk di meja yang ada makanan itu dimakan. Tidak jijik seperti kita. Kita kan jijik tak? Iya. Siapa yang berani biasa menghabiskan makanan? Jarang. Paling menghabiskan makanannya putranya. Tapi kalau orang lain kan kita jijik. Mereka tidak, subhanallah. Memang diajari begitu oleh ulama-ulama. Dan kami kagum dengan mereka, Pak. Kalau tadi yang satu nampan untuk 4 orang, kalau tidak habis, di sana disediakan styrofoam. Suruh bawa pulang, bawa kepada istrimu dan anakmu, masya Allah. Tidak boleh disisakan di situ. Ini pelajaran dari agama yang langsung diterapkan oleh para ulama kita, ditatbik oleh para ulama kita. Maka penting kita setelah belajar agama, mari kita coba terapkan. Minimal Pak, ketika melihat anak-anak bilang, ini tadi sudah benar adik ini. Minum tangan kiri adik, tangan kanan adik gitu. Lembut, jangan dipelili. Tangan kanan. Jangan. Lembut. Disampaikan dengan lembut. Nanti mereka akan terbiasa. Gak apa-apa. Jadi tidak mesti orang yang ditegur itu akan marah, tidak mesti. Taib. Jadi ibadah adalah kata yang mencakup, yang menghimpun seluruh apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Minal aqwali, baik berupa ucapan-ucapan, wal a'mali, maupun berupa perbuatan-perbuatan anggota badan, al batinati, yang tidak terlihat, wadh-dhahirati, maupun yang tampak, yang terlihat. Jadi ibadah itu kadang-kadang berupa ucapan, terkadang ibadah itu berupa perbuatan anggota badan. Ada yang tidak terlihat. Ibadah yang tidak terlihat seperti apa? Niat. Itu ibadah yang tidak terlihat. Ada ibadah yang terlihat seperti sholat kita, ya tak? Ngaji kita pada malam hari ini semuanya terlihat. Ini adalah ibadah. Taib. Saya tambah satu pertanyaan. As-su'alu ats-tsalitsa asyara. Pertanyaan yang ke-13. Ma makna syahadati an la ilaha illallah? Ma makna, apa arti syahadati, persaksian, an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah illallah, kecuali hanya Allah. Al-jawab, artinya adalah, jadi la ilaha illallah itu memiliki arti. Artinya apa? La ma'buda, tidak ada sesembahan, bihaqqin, yang hak untuk disembah, illallahu, kecuali hanya Allah. Saya ulangi, arti la ilaha illallah adalah, arti persaksian la ilaha illallah adalah la ma'buda, tidak ada sesembahan, bihaqqin, yang berhak untuk disembah, yang benar untuk disembah, illallahu, kecuali hanya Allah. Maka para jamaah sekalian, bapak dan ibu, jangan lagi kita salah memahami la ilaha illallah. Jangan sampai mengartikannya dengan arti yang biasa di masyarakat kita, ya. Kebanyakan orang Indonesia atau masyarakat di kita mengartikan, kaum muslimin mengartikan la ilaha illallah dengan arti apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu salah. Salahnya parah. Insya Allah kalau tidak lupa nanti dalam pertemuan yang akan datang akan saya jelaskan kesalahannya. Bahkan Syekh, ya, An-Nu'man Abdul Karim, mohon maaf, Abdul Karim Al-Watar, ya, itu mengatakan dalam kitabnya bahwasanya terjemahan tidak ada Tuhan kecuali Allah itu terjemahan yang terpengaruh akidah wahdatul wujud. Akidah apa? Wahdatul wujud. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mohon maaf. Coba dicermati. Saya ajak mikir sedikit. Tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Berarti mafhum mukhalafahnya yang difahami dari kalimat ini, semua yang dipertuhankan oleh manusia adalah Allah. Ini wahdatul wujud. Semua yang disembah manusia itu boleh disembah karena itu adalah perwujudannya Allah, kan begitu. Tapi kalau ini yang benar, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Banyak manusia menyembah selain Allah, tapi sesembahan itu tidak hak, tidak berhak, tidak benar untuk disembah. Betul tidak? Nah, ini kalau paham rasa bahasa, panjenengan berarti belum memahami dzauqul lughah. Rasa bahasa, bahasa itu memiliki rasa. Kalau siapa yang guru bahasa Indonesia? Paham insyaallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu salah. Kenapa salah? Berarti semua Tuhan itu Allah. Atau semua yang dipertuhankan disembah manusia itu adalah Allah. Padahal tidak semua yang disembah itu benar. Hanya satu saja yang benar. Pohon yang disembah bukan Allah. Apalagi matahari yang disembah juga bukan Allah. Bintang yang disembah bukan Allah. Malaikat yang disembah juga bukan Allah. Allah itu hanya satu. Satunya sembahan yang berat disembah. Makanya beliau mengatakan ini akidah wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Saya waktu belajar itu pertama kali, itu kitab itu kan ditulis ulama Yaman itu. Kok bisa begitu ya? Saya pahami, oh iya benar. Karena tidak ada kata-kata bihakinnya yang berhak untuk disembah. Kalau antum artikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah, masih lebih benar. Tapi yang paling benar bukan Tuhan, tidak ada sesembahan. Karena ilah bermakna apa? Ma'bud. Ma'bud itu zat yang diibadai, zat yang disembah. Kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya panjang dan saya sering sampaikan bahwa la ilaha illallah itu jangan lagi diartikan tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi tidak ada sesembahan, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila akidah kita ini, insyaallah kita tidak akan menyembah selain Allah. Kenapa orang yang sudah berla ilaha illallah masih menyembah selain Allah? Belum paham maknanya masalahnya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada pencipta kecuali Allah, tambah parah ini. Berarti artinya apa? La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Berarti ini masih keyakinannya kelompok orang-orang jahiliyah. Di mana orang jahiliyah baru sebatas mengimani rububiyahnya apa? Allah. Tapi belum mengimani uluhiyahnya Allah. Oleh karena itu ketika Nabi menyerukan, ya qaumi, wahai kaumku, qulu, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Tuflihu, kalian akan beruntung. Masih sedikit ketika itu di awal-awal dakwahnya yang mau menerima. Kenapa? Mereka tidak mau menyembah Allah semata. Mereka tidak mau meninggalkan sesembahan kepada yang banyak patung-patung itu. Ada berapa para jemaah? Di sekitar Ka'bah 360 berhala. Makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tahu konsekuensinya. Kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti harus menyembah Allah saja. Tidak boleh menyembah Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan anu, Tuhan itu, Tuhan sana, tidak boleh lagi disembah. Mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ penting untuk kita sampaikan, dan beberapa ustadz sudah mengingatkannya dengan lemah lembut. Tidak boleh lagi kita menerjemahkan dengan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau terjemahan itu tidak tepat. Bahkan terjemahan itu adalah terjemahan dari la ma'buda illallah, tidak ada kata-kata bihakinnya. Dan itu adalah akidahnya wahdatul wujud. Nah, ini kalau kita tidak ngaji tidak tahu. Itu akidahnya siapa? Wahdatul wujud. Yang mengakui semua wujud ini penjelmaan Allah. Dan itu ada para jemaah. Dai seperti itu. Tadi Ustaz Ar-Rafiq juga mengingatkan seperti itu. Ada dai itu mengatakan bahwa nyembah patung itu nyembah Allah karena patung itu wujudnya Allah. Tidak ada wujud kecuali Allah. Makanya ada orang mengatakan tidak ada yang ada kecuali yang ada. Yang ada ini ada karena yang ada. Yang ada ini diada-adakan. Itu aja. Gitu. Pernah mendengar gitu? Lah ya, itu wahdatul wujud itu. Hati-hati itu. Walaupun profesor kalau mengatakan begitu harus disalahkan. Itu wahdatul wujud. Walaupun beliau guru saya sebenarnya beliau itu. Jadi saya belajar di Surabaya itu, beliau pernah mengajar saya, dosen terbang saya. Tapi akidahnya wahdatul wujud. Tidak ada yang ada kecuali yang ada. Yang ada ini karena ada yang ada. Dan seterusnya. Ini ada saja ini. Ada saja ini. Ini akidah wahdatul. Semoga mendapatkan hidayah. Semoga kita semuanya mendapatkan hidayah ya. Saya hanya ini sedikit ya menyinggung aja, mudah-mudahan dapat hidayah dan teruskan mengkaji sunnah, karena dengan kita mengkaji sunnah semakin kita tahu akidah yang benar. Demikian para jemaah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.